Apakah dengan mengucurkan sekian triliun uang ke Food Estate di Kalimantan Tengah akan berhasil? Nyatanya mana? Berapa banyak? Sudah 1 tahun lebih. Kalau kata Pak Wandi IP 400 berarti sudah 4 kali panen. Mana panennya? Berapa panennya? Sesuai nggak uang yang kita buang dengan yang dihasilkan? Apakah ini Biro Perencanaan yang membuat, atau dirjennya yang membuat, atau direkturnya yang membuat? Saya minta dipertanggungjawabkan ini. Ini uang rakyat. Ini pejabat masih di sini yang lama. Masih ingat Wandi bilang apa? 2020 bulan Agustus akan ditanami 28.000 hektar. Betul Pak Budi? Ingat waktu land clearing? 4 bulan land clearing bisa 20.000 hektar. Saya bilang, kuping saya potong. Karena saya orang kebun. Saya sangat tahu sekali. Wah, pakai teknologi. Nanti nyebar benihnya pakai drone, nyiramnya pakai ini. Hasilnya mana, bos? Mana yang 28.000? Semuanya omong kosong. Udahlah Pak, stop kebohongan. Kasihan menterinya. Bapak-bapak selalu melaporkan ke menterinya, Pak Menteri, semuanya hebat Pak. Kami kerja siang malam Pak. Saya bilang nggak mungkin. Sekarang turunin 1.000 ekskavator di sana. Tidak mungkin bisa dalam setahun. Itu aja. Maksud saya sudahlah, stop kebohongan. Stop kebohongan. Bu Ketua, saran saya udah di stop aja rapatnya dulu lah. Mau di stop boleh, skor boleh, mau batalin boleh udah. Silakan Bu Ketua punya legasinya. Saya udah capek kalau ngitung begini. Saya nggak ngerti. Sekuen host dan percepatan olah tanah. Nilainya 54 miliar. Seperti apa ini? Yang kedua, eksentifikasi Kalimantan Tengah 240 miliar. Saprodi eksentifikasi Kalteng 90 miliar. Saprodi identifikasi Sumsel dan Kalteng 210 miliar. Ya. Pengawalan food estate. Saprodi intensifikasi Sumsel Kalteng 210. Tapi di atasnya ada lagi. Ya. 240 miliar. Ada lagi 90 miliar penyediaan paket saprodi. Saya bingung juga ini. 3 item sama judulnya. Kan dari awal juga Komisi 4 sudah bahas. Tolong. Apakah dengan mengucurkan sekian triliun uang ke Food Estate di Kalimantan Tengah akan berhasil? Nyatanya mana? Berapa banyak? Sudah 1 tahun lebih. Kalau kata Pak Wandi IP 400 berarti sudah 4 kali panen. Mana panennya? Berapa panennya? Sesuai nggak uang yang kita buang dengan yang dihasilkan? Outputnya besar ini, hasilnya mana? Dulu saya masih ingat dalam rapat kerja dikatakan, Food Estate tidak menggunakan uang Kementerian Pertanian. Betul Pak Kasdi? Kok tiba-tiba hampir... Oh, lihat. Apakah ini Biro Perencanaan yang membuat, atau dirjennya yang membuat, atau direkturnya yang membuat? Saya minta dipertanggungjawabkan ini. Ini uang rakyat. Tadi dikatakan oleh Pak Abdullah Twasikal, kita harus membahas yang penting. Ini penting, Pak.
Uangnya hampir 1,5 triliun lebih, Pak. Tapi hasilnya belum jelas. Coba tahun 2021 apa hasilnya, Pak? Pas di Kalimantan Tengah, 1 hektar menghasilkan berapa? Terima kasih Pak Ketua. Jangan kata Pak Kasdi, saya mau data yang konkret. Ya, nanti Dirjen Teknisnya akan lebih paham. Jadi secara global kami katakan bahwa dari 30.000 hektar itu yang sudah dilakukan di Kalimantan Tengah tahun kemarin itu ada 1.000 memang 1.000 hektar Pak Ketua, itu memang kondisinya sangat sulit, genangannya tinggi dan sebagainya. Ya, klaim kami dari 29 hektar menghasilkan produktivitasnya karena ini di lahan rawa itu rata-rata 4 ton. Ya, tolong dikoreksi saya para dirjen yang mengukur benar, 4 ton per hektar Pak. Itu di lahan rawa pasang surut, tanahnya masam. Memang tidak semuanya gambut. Tidak semuanya gambut, ada tanah sulfat masam. Itu Pak Ketua. Kemudian yang memang ada tanaman, kan itu konsepnya multi komoditi Pak Ketua, tidak hanya padi, basisnya memang padi, tapi di situ kita juga memberikan intervensi tanaman kelapa, kemudian hortinya jeruk, kemudian ternaknya itik Bapak. Itu yang, nah kalau jeruk sama itu jelas belum menghasilkan, tapi itu sudah kita tanam di sana. Yang itiknya untuk beberapa hal sudah menetas, teman perkembangannya mohon nanti Pak Dirjen PKH bisa menambahkan. Itu Pak Ketua secara Ini pejabat masih di sini yang lama. Masih ingat Tuan Andi bilang apa? 2020 bulan Agustus akan ditanami 28.000 hektar. Betul Pak Budi? Ingat waktu land clearing, 4 bulan land clearing bisa 20.000 hektar. Saya bilang, kuping saya potong. Karena saya orang kebun, saya sangat tahu sekali. Wah, pakai teknologi, nanti nyebar benihnya pakai drone, nyiramnya pakai ini. Hasilnya mana bos? Mana yang 28.000? Tadi Anda mengatakan bahwa 1.000 hektar. Total yang kita cover 30.000 Bapak. Betul. Ingat Pak Kasdi waktu itu ngomong apa? Ya. 2020 selesai. Betul? Ya. Land clearingnya? Jadi untuk yang ekstensifikasi, nanti Pak Dirjen PPSP lebih tegas lagi. Di situ yang tahun pertama 2020 lebih pada intensifikasi yang lebih banyak. Dari 30.000 hektar itu. Memang rencana total 28.000 yang ekstensifikasi yang membutuhkan land clearing itu memang banyak kendala Bapak. Jadi lagi itu kan sudah saya bilang, tidak mungkin bisa. Coba RKT, rencana kerja tahunan. Lahan yang biasa saja, 1.000 hektar nggak gitu gampang, Pak. Apalagi lahan gambut. Masih ingat saya di sini. Hah? Wah, nanti kita kerahkan sebanyak-banyaknya alat berat. Bikin ini, bikin ini, bikin ini. Semuanya omong kosong. Udahlah, Pak. Stop kebohongan. Kasihan menterinya. Bapak-bapak selalu melaporkan ke menterinya, Pak Menteri, semuanya hebat Pak. Kami kerja siang malam Pak. Saya bilang nggak mungkin. Sekarang turunin 1.000 ekskavator di sana. Tidak mungkin bisa dalam setahun. Itu aja. Maksud saya sudahlah, stop kebohongan. Stop kebohongan. Kumbang. Saya masih ingat saya nerima surat dari bupatinya tembusan. Kami siapkan lokasi 28.000. Ya kalau digusur semua hancur Pak. Betul Dirjen Hortikultura? Bayangkan 28.000 kalau digusur bukit itu hancur. Longsor semuanya. Coba saya minta. Tadi berkatakan 28.000. Saya masih ingat waktu itu bulan Agustus. 4 bulan selesai. Wah, sebab bibit nanamnya gimana? Wah, pakai drone yang canggih.
Kalau hanya 4 ton, Pak, Bapak hitung, investasinya untung nggak? Yang dihumbang ini, walaupun saya tidak pergi, orang saya ke lapangan, kami ini nanam, kalau dikasih bibit, dikasih benih, dikasih pupuk, kami tanam. Kalau enggak, ya kami enggak tanam. Betul Pak Dirjen? Betul kan? Jadi mau sampai kapan? Ini loh, saya minta ini, yang tadi saya katakan, Putetis tolong direvisi ulang. Sawedi, Anda jawab. Apa yang terjadi 2020? Waktu itu Anda dirjennya. Jawab yang jujur. Baik Pak Ketua, jadi untuk 2020 itu program intensifikasi di Kapuas 20.000 hektar, di Pulang Pisau 10.000 hektar. Dengan realisasi seperti yang disampaikan tadi, lebih kurang 29.340 hektar. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Berarti, coba, kalau bicara 29.000 hektar, dikali 4 ton, berapa banyak hasil panennya? Bawanya pakai apa, Bos? Sebagian besar kebutuhannya Pulau Jawa. 116 juta kilo, bawanya pakai apa? Sedangkan di sana itu belum ada pelabuhannya, Bos. Yang ada mau dibangun pelabuhan sungai oleh PUPR dipending. Betul? Bawanya pakai apa kalau 116 juta? Coba. Saya mau tahu baunya pakai apa, coba Anda jawab, Sawedi. Ya, baik Pak Ketua. Jadi begitu panen memang banyak pengepul yang datang Pak Ketua. Itu setelah kami tanya termasuk RNI dan dari Bulog, kami tanya kemana pemasarannya, itu ke Kalimantan Utara dan Kaltim. Itu sama, ada juga yang ke Kalimantan Selatan. Terima kasih. Anda bilang Bulog. Pasti. Saya bisa ngecek ke Bulog. Berapa banyak dia menyerapnya? Informasi dari dinas, Pak. Waktu itu. Iya kan? Setahu saya Bulog belum ada nyerap di sana. Bayangin coba, 116 juta kilo. Ya, kalau diangkut pakai mobil Puso. Hah? Berapa banyak? Hah? 116.000 kendaraan loh. Mungkin nggak? Bu Ketua, saran saya udah di stop aja rapatnya dulu lah. Mau di stop boleh, skor boleh, mau batalin boleh udah. Silakan Bu Ketua punya legasinya. Saya udah capek kalau ngitung begini.